Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam kelas Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran. Ini adalah kelas kedua daripada kitab ini, yang mana pertemuan lalu kita sudah menjelaskan tentang Muqaddimah fi Ulumil Quran, kemudian sanad, maya ta'allaq bi sanad. Sekarang kita akan masuk di Haddul Quran. Boleh baca Ustaz Umar? Boleh? Oke. Kita masuk ke dalam Haddul Quran. Had maknanya adalah definisi. Karena ini adalah ulumul Quran, maka kita kena mendefinisikan apa? Quran itu apa? Quran itu apa? Kemudian kata-kata ulum. Ulum itu adalah jamak ilim, yang mana ilim sendiri itu mempunyai 3 keistimewaan. Satunya yakin, harus sesuai dengan realita. Kemudian keyakinan itu kena bersumber daripada dalil. Dibilang al-jazm al-mutabiq lil waqi' an dalil, atau jazm al-mutabiq an dalil. Karena itu di dalam Inggris, di dalam bahasa Inggris itu dibilang justify true belief. Itulah yang namanya ilm. Maknanya khosois ilm itu ada 3. Dia kena yakin, dan apa yang kita ketahui kena sesuai dengan kenyataan. Dan yang kedua, apa yang kita yakini itu kena bersumber daripada dalil. Tanpa adanya 3 khosois ini, maka ini tidak dikatakan apa? Ilm. Setelah kita mengetahui apa itu ilm, sekarang Musannif Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki akan mendefinisikan Al-Quran. Sila, Ustaz Umar. Tak ada kitabnya. Oke, saya baca dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddul Quran. Al-Quran lughatan ma'khudun minal qur'i. Minal apa? Qur'i. Kata-kata qur'i maknanya al-jama'. Wahuwa al-jama'. Kata-kata Quran diambil daripada kata-kata apa? Al-qur' wahuwa apa? Wahuwa al-jama'. Wa urfan huwal kalamul munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bisuratim minhu. Secara urfan, maknanya urfan ini secara istilahnya ulama syariah ketika mendefinisikan Al-Quran. Ketika mendefinisikan Al-Quran, yang namanya Quran adalah al-kalam al-munazzal, sebuah perkataan, conversation, kata-kata dan alfat yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-munazzal, diturunkan secara sengaja dari Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an ini al-mu'jiz. Apa al-mu'jiz? Kata-kata al-mu'jiz itu yang ada mukjizatnya. Kata-kata mukjizat ini maknanya kadar yang membuat manusia itu tidak mampu apa-apa. Tidak mampu apa? Tidak mampu apa-apa. Maknanya Al-Qur'an itu membuat manusia itu tidak mampu. Walaupun ada khilaf kenapa manusia itu tidak mampu, maknanya Al-Quran itu challenge manusia, bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan daripada manusia, Kalau memang daripada manusia, seharusnya Anda pun juga boleh buat selama Rasul itu manusia. Maknanya kalau memang Al-Quran buatan Rasul, maka Anda pun yang manusia juga boleh buat. Karena itu Al-Quran pun mengatakan di dalam dirinya, yang itu adalah kalam Allah, bahwasanya Al-Quran itu menantang manusia. Fa'tu bisuratim min mislih. Dibilang 10 ayat, 1 surat, atau 3 ayat, surat yang paling pendek. Coba buat surat yang paling pendek, wahwa macam inna a'toinakal kautsar. Buat macam itu. Maknanya kadar inna a'toinakal kautsar pun manusia tidak bisa membuat surat terpendek macam Al-Quran.
walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun satu sama lain itu bahu-membahu, saling tolong-menolong nak buat Al-Qur'an, takyah macam Al-Qur'an lah. Buatlah satu surat macam Al-Qur'an. Simple. Kalau ada satu orang, takyah satu orang, kalau ada satu kaum, semua profesor di dalam lughah bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk membuat surat yang paling rendah, yang paling pendek untuk menyaingi Al-Qur'an. Sama aja. Macam inna a'tainakal kausar, maknanya Islam batal. Kesahihan Islam apa? Batal. Sampai 1400 tahun mereka masih tak mampu. Saya tak tahu perlu dalil apa yang lebih Perlu dalil apa yang lebih kuat daripada ijaznya Al-Qur'an. Al-mu'jiz bisuratin minhu. Akan tetapi para ulama macam khilaf, kenapa manusia itu tidak bisa buat Al-Qur'an? Ada yang mengatakan sababul ijaz ini memang skillnya Al-Qur'an ini manusia tak mampu. Jadi macam mana ya? Seseorang itu semakin sikit perkataan dan semakin banyak maksudnya, maknanya itu semakin hebat. Syair yang paling best itu karangan Imru'ul Qais. Ketika Imru'ul Qais ini ayahnya penyair. Sampai umur 15 tahun, Imru'ul Qais ini tidak bisa mengucapkan syair. Akhirnya ayahnya itu malu. Akhirnya dia menyuruh kawannya, sudah, anta bawa anak saya ke gunung, engkau sembelih anakku. Aku malu punya anak macam ini. Masa aku penyair, anakku tidak bisa mengatakan syair sampai umur 15 tahun. Akhirnya benar dibawa ke gunung. Ketika sudah nak disembelih, sudah sampai tempatnya, Imru'ul Qais ini cakap, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisyikil liwa bainad dukhuli fahaumali. Dibilang langsung orang yang nak sembelih itu langsung patah balik, cakap ke ayahnya, anakmu ini penyair gila tahu. Kenapa? Karena di dalam dalam setengah bait dia bisa menyebutkan 5 makna. Kifa, wakofa, dia berhenti, meminta berhenti. Nabki, menangis dan meminta menangis. Min dzikra habibin, dengan mengingat-ingat masa lalu. Maknanya, sebuah penyair di dalam setengah bait menyebutkan 5 perkara, itu sudah best. Al-Qur'an mungkin di dalam satu ayat, dia bisa sebutkan 100.000 perkara. Paham ya? Jadi, sebuah level yang terlampau terlampau jauh. Maknanya manusia tidak akan boleh sampai level ini. Majoriti ulama mengatakan disitulah inti daripada mukjizat Al-Qur'an. Sebuah sastra yang mana di dalam Al-Qur'an itu lafadz yang sedikit tapi boleh menyebutkan banyak sekali makna. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya mukjizat Al-Qur'an ini bukan itu, akan tetapi sebenarnya manusia itu boleh buat macam Al-Qur'an. Cuma kekuatan itu oleh Allah diambil. Jadi manusia tak mampu. Tapi hakikatnya manusia itu mampu. Ini namanya qaul bisirfah. Qaul apa? Bisirfah. Macam-macam ini. Saya ini nabi. Contoh. Apa mukjizat saya? Ini kan pen. Coba Anda angkat pen ini. Kan seharusnya Anda mampu angkat pen ini kan? Allah akan hilangkan kemampuan Anda untuk angkat pen ini. Dan fe'lan Anda tak mampu angkat, Bukankah itu menunjukkan saya ini nabi? Itu namanya sirfah. Seharusnya Anda mampu, tapi oleh Allah dihilangkan. Itu namanya sirfah. Tapi kalau memang tak mampu, memang bukan daripada kemampuan manusia itu mengangkat pen. Jadi levelnya sudah jauh di atas. Itu adalah pendapat, tapi alal mu'tamad bukan itu. Alal mu'tamad memang levelnya Al-Qur'an bukan di dalam level manusia, itu ada di dalam level Tuhan.
Karena itu dan dalil, dalil yang paling kuat orang-orang kafir itu tak mampu untuk challenge untuk buat macam Al-Quran. Mereka lebih baik bertarung, berperang daripada nak karang macam Al-Quran. Loh, kalau memang mereka nak batalkan Islam loh ya, mereka itu ahli syair, ahli bahasa, kan lebih baik mereka karang kan. Mudah ini Quran ini boleh saya challenge, saya karang. Lebih aman, lebih terhormat, tak perlu biaya banyak. Karena mereka tak mampu buat macam Al-Quran, akhirnya mereka cari cara yang lain. Apa? Akal tak boleh, mereka guna kekuatan. Mereka guna kekuatan. Inilah mukjizat Al-Quran yang hakiki. Ada namanya Walid ibn Mughirah, di antara penyair yang paling best pada zaman di Quraisy dahulu. Ketika mendengar Al-Quran, dia langsung menari, tak sadar. Walid bin Mughirah ini langsung menari, balik ke kaumnya, wallah anta tak akan boleh jalan Quran ini. Dibilang Quran ini ibarat dia itu pohonnya besar, akarnya apa? Akarnya menyebar sampai luas dan dalam, dan daunnya itu rindang. Engkau tak akan boleh challenge Al-Quran, karena itu akan tuh mukjiz. Dan Allah tak cakap buatlah macam Al-Quran, tak. Saya nak challenge anda, buat surat yang paling apa? Pendek. Kalau engkau boleh buat ini, takyah agama Islam. Agama Islam apa? Batal. Orang murtad pun tak ada masalah. Dengan syarat lah, engkau boleh buat apa? Satu surat. Musailamah Al-Kadzab berusaha membuat surat macam Al-Fil. Cakap Al-Fil, wa ma adraka mal fil, khurtumuhu tawil, walahu dzambun wathil. Tertawain. Beza orang-orang yang cakap kan dulu kan ketika Rasul itu ada, Musailamah ini juga ada. Musailamah ini sempat kirim surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cakap min Musailamah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Sudah tak yah gaduh. Aku Rasul, engkau Rasul. Bagaimana kalau kita bagi apa? Dunia ini apa? Separuh-separuh. Kita dunia ini besar, kita tak akan habis. Macam cake. Kau separuh lah. Dibalas ya Rasulullah. Min Muhammad Rasulullah. Min Muhammad Rasulillah ila Musailamah Al-Kadzab. Katanya, innal ardo lillah yurithuha may yasha' min ibadih. Ini bumi ini bukan milik saya atau milik engkau, miliknya seronok sangat. Engkau nak apa namanya? Nak bahagi. Akhirnya beberapa orang datang kepada Musailamah. Musailamah, Muhammad turun surat Al-Fil. Apa? Tuhanmu turunkan apa? Paham kan? Allah, Tuhannya Muhammad turunkan Al-Fil. Engkau turunkan apa? Al-Fil best. Saya pun juga boleh. Apa? Al-Fil, wa ma adraka mal fil, khurtumuhu tawil. Engkau tahu gajah tak? Gajah itu yang belalainya panjang, walahu dzambun wathil. Ekornya kecil. Katanya orang, dulu saya kira engkau nabi. Setelah saya dengar, confirm lah engkau ini kadzab, katanya. Tak boleh. Surat ini tak boleh challenge apa? Surat Al-Filnya Al-Quran tak boleh. Ini ketawa ini untuk dongeng-dongeng budak-budak kecil. Ini beza, ini sastranya tinggi. Datang lagi orang, Rasul datang, inna a'tainakal kautsar. Engkau datang apa? Tuhanmu datangkan apa? Saya pun datang. Al-wabar. Katanya Al-wabar, kang guru. Allah. Apa engkau ini nak cakap apa? Katanya. Engkau ini nak cakap apa? Akhirnya datang nak beriman ke Musailamah gara-gara dengar al-wabar ini. Kang guru wa ma adraka mal wabar. Kang guru, kau tahu gak apa kang guru itu? Dia mensifati kang guru. Apa gunanya? Akhirnya dulu saya nak beriman, tapi setelah dengar al-wabar ini, saya tak jadi beriman dengan engkau Muhammad yang benar. Al-mu'jiz bisuratin minhu, semua berusaha nak
challenge Al-Quran sampai dikatakan walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ayo, faqauluna sila. Amin. Ayo. Al-kalamu jinsun syamilun li jami'il kalam. Al-kalam huwa jinsun syamilun li jami'il kalam. Kan al-kalam. Al-Quran huwa apa? Al-kalam. Maknanya perkataan. Maknanya semua perkataan. Kalau apa definisi Al-Quran? Al-kalamu. Maknanya semua perkataan juga Al-Quran. Tapi ada fasalnya. Setiap definisi pasti ada jenis, ada fasal. Jenisnya definisi ini apa? Al-kalam. Fasalnya apa? Wa qauluna munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun mukhrijun lil kalamil munazzal ala ghairihi minal anbiya. Dibilang dan perkataan al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebuah fasal. Fasal ini mumayyiz. Maknanya ini bukan kalam-kalam biasa, tapi kalam daripada Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar keluar kalam Allah yang diturunkan kepada selain Rasul. Seperti apa? Kat-Taurah wal Injil wa sairul kutub was suhuf. Seperti Taurat wal Injil. Juga kalamullah tapi turun kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluna al-mu'jiz harus mu'jiz. Maknanya kalam Allah yang datang kepada Rasul, turun kepada Rasul itu mu'jiz. Maknanya tidak ada orang boleh challenge. Membuat orang itu tak mampu. Dia adalah fasal yang kedua, mumayyiz yang kedua. Dengan adanya fasal ini, keluarlah ahadits qudsiyah. Sudah maro ya di dalam apa namanya? Qawaid asasiyah fi ulumil hadis. Apa itu qawaid apa itu ahadits qudsiyah? Qudsiyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasul langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Ya ibadi. Qala Allah taala, tapi dia tidak mukjiz. Tidak ada apa ya? Tidak, maksudnya orang boleh challenge itu. Kenapa? Karena Allah turunkan maknanya. Yang buat lafadznya adalah Rasul. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran yang susun sendiri siapa? Allah. Malaikat Jibril hanya amik diturunkan kepada Rasul. Malaikat Jibril tak rubah-rubah, Rasul pun tak rubah-rubah. Maknanya dan lafadznya daripada Allah. Hadis qudsi lafadznya daripada Rasul, maknanya daripada Allah. Karena itu tidak ada challenge di dalam hadis qudsi. Karena itu hadis qudsi tidak mukjiz, berbeza dengan Al-Quran. Padahal dua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehadisi sahihain anna inda dhonni abdi bi, dibilang di dalam hadisnya sahihain Bukhari wa Muslim, anna inda dhonni abdi bi, yakni ana Allah inda dhonni abdi bi, terpulang kepada prasangka hambaku. Kalau hambaku cakap aku maha pengampun, aku akan ampuni. Cakap aku tak akan ampuni, aku tak akan terpulang. Anda nak apa namanya? Anda nak sangka apa kepada Allah? Para habaib mengatakan al-khauf war roja ini kena sama ya. Kena sepadan. Kecuali ketika sakaratul maut. Ar-roja kena lebih kuat. Kenapa? Hadis ini, anna inda dhonni abdi bi. Jadi ketika Anda sudah anak sakaratul maut, sudah sakit parah, jangan Anda merasa Allah itu akan mengadab. Jangan. Allah akan mengampuni semua hambanya. Ayo. Kemudian kenapa di dalam definisi ini hanya dikatakan al-mu'jiz? Walaupun Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk challenge sahaja. Selain challenge, Al-Quran itu hudan warahmah, bayan. Al-Quran ini untuk menjelaskan syariat Islam. Tapi yang menjelaskan itu bukan hanya Al-Quran. Wadih ya. Hadis pun ada untuk menjelaskan. Al-Quran ada untuk menjelaskan. Tapi tidak ada kalam yang membuat i'jaz macam Al-Quran. Jadi komponen i'jaz adalah komponen yang paling penting di dalam Al-Quran. Karena itu disebutkan secara jelas. Yang lainnya tak disebutkan, khosois Al-Quran yang lain. Karena memang
komponen yang paling penting, parts yang paling penting di dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu tidak ada yang boleh challenge. Ayo. وإن نزل القرآن لغيره أيضا لأنه محتاج إليه في التمييز فهو الأحق. Karena apa namanya i'jaz ini diperlukan untuk membezakan Al-Quran daripada selain Al-Quran, maka i'jaz itu yang paling penting. Wa qauluna bi suratin minhu bayanun li aqalli ma yahsulu bil i'jaz. Bi suratin minhu yakni apakah Al-Quran itu mu'jiz semuanya? Tak. Dengan surat yang paling rendah, dengan surat yang paling rendah, yang paling pendek, yang paling pendek. Wa huwa qadru aqsari suratin kal kautsar. Seperti apa namanya surat Al-Kautsar. Wa inna makana aqalul i'jaz bi aqal suratin li annahu lam yakun fil Qur'an ayatun mufradah. Kenapa kok yang tidak boleh di-challenge itu bukan satu ayat, tapi satu surat? Kenapa? Karena tidak ada satu surat satu ayat yang apa ya? Tidak ada satu ayat yang pendek terus dia itu kalamun mufid, tidak ada. Apa ayat yang paling pendek? Qauluhu ta'ala tsumma nadhar. Itu yang paling pendek. Tiba-tiba ada orang cakap tsumma nadhar. Apa? Maksudnya kalamnya itu bukan jumlah mufidah. Kalamnya bukan jumlah apa? Kalamnya bukan jumlah mufidah. Terus macam mana? Kalau kalamnya itu bukan jumlah mufidah, satu apa namanya? Satu ayat, maka i'jaz itu kena satu surat, walaupun surat yang paling pendek. Ayo. Balil ayah tastalzimu munasabatan lima qablaha wa ma ba'daha fatakunu salasa ayat. Maka minimum satu ayat itu kena perlu sebelumnya dan setelahnya. Karena itu kena berapa? 3. Satu sebelumnya dan setelahnya, 3 kan? Dan itu hanya ada di dalam surat Al-Kautsar. Ayo. Wa zada ba'duhum fil haddi faqala al-muta'abbad bitilawatihi. Dan sebagian daripada ulama menambahkan di dalam definisi Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi. Maknanya kalau Anda membaca Al-Quran, itu Anda mendapat pahala. Suf, Anda baca kitab, bacanya aja tak mendapat pahala, Suf. Maknanya apa ya? Hurufnya kitab, hurufnya buku-buku apapun, itu tidak ada pahalanya per hurufnya. Mungkin kalau Anda faham berbeza ya. Al-Quran tak macam itu. Anda faham, tak faham, Anda baca, Anda dapat pahala. Kenapa? Ya memang ini turun daripada Allah. Tapi kalau kitab Anda tak faham, untuk apa? Kama salil himari yahmilu asfar. Ayo, al-muta'abbad bitilawatihi liyakhruja mansukhut tilawah. Agar keluar daripada definisi kata-kata al-muta'abbad bitilawatihi itu keluar apa namanya? Keluar surat yang tilawahnya itu mansukhoh, maknanya sudah tidak dianggap Al-Quran lagi, walaupun maknanya tidak mansukh. Dibilang mansukhut tilawah dunal hukum, seperti qauluhu ta'ala asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Dibilang asyaikhu orang tua, laki-laki tua dan laki-laki yang tua itu sudah pernah menikah, dan perempuan sudah pernah menikah kemudian berzina, farjumuhumal battah, confirm kena dirajam. Ayat ini sudah tak ada di dalam Al-Quran, tapi hukumnya tetap ada. Kalau Anda membaca ayat itu, Anda tidak diberi pahala membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu setiap hurufnya 10 pahala. 10 pahala. Kalau Anda baca dalam keadaan sholat, setiap hurufnya 100 pahala. Itu tidak ada selain Al-Quran. Itu khususiyah untuk apa? Khususnya untuk Quran je. Ayo. Wa surah sila. ya jumlatu minal Qur'ani aqallaha salasatu ayat. Surah adalah jumlah daripada jumlah itu satu jumlah, satu apa ya? Majmu'ah daripada Al-Quran, minimum 3 ayat, namanya surat itu. Ayo. Dan namanya itu khas. Bitauqifin minan nabi, semua nama itu daripada Rasul. Anda kalau tengok, saya kan pernah mengajar tafsir kan di mana namanya? Di Syah Alam dulu. Ini masih corona jadi tak diteruskan dulu. Saya sering di dalam ketika nama-nama itu, rata-rata nama-nama itu waradabil ahadits shahihah, Suf. Namanya ini, Suf, namanya, Suf.
namanya Al-Ikhlas. Bila-bila satu Al-Quran itu, satu ayat itu, satu mempunyai beberapa nama. Tapi semua namanya itu tidak boleh Anda nak bagi nama sendiri. Surat Qul Huwallahu Ahad, saya nak beri nama Suratul Ahad. Tak boleh macam itu. Tak boleh macam itu. Namanya surat itu daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Letak suratnya pun daripada Rasul. Letak ayatnya pun daripada Rasul. Jadi ketika datang, Rasul kan punya tim namanya Kutabul Wahyi, punya tim yang menulis wahyu. Nah, ketika tim itu datang, ketika wahyu itu datang, Rasulullah itu panggil timnya, tulis ini, letak di sini, namanya ini. So, tengok. Tidak boleh kita nak letak-letak semau kita. Oh, surat Al-Baqarah beta letak belakang je, panjang. Depan-depan tuh beta kita letak Anas. Tak boleh, ya. Al-Kautsar, kita nak letak Al-Zalzalah awal-awal. Jadi juz 30 menjadi juz 1. Tak boleh macam itu. Urutannya, namanya, semua daripada Rasul. Letak ayat dari ayat ini, terus ayat ini, itu tidak ada yang, apa namanya, itu tidak ada yang boleh ganti. Itu sudah semuanya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bi antudhkara bidzalikal ism wa tashtahiru bihi. Yakni, namanya oleh Rasul disebut dan famous dengan nama itu. Maknanya surat ini namanya surat Al-Falaq. Sudah Al-Falaq famous. Oh, saya tak boleh, saya kena gantilah namanya. Al-Falaq saya kena Suratul Ghasaq. Tak boleh macam itu. Wal ayah ya jumlatun minas surah mumayyazatun bil fasilah. Dibilang jumlah daripada surah, satu bagian, satu jumlah, satu kadar daripada surat, yang mana ada pembezanya yang namanya fasilah. Fasilah itu di dalam bahasa sekarang itu namanya koma, point. Itu fasilah. Orang Indonesia cakapnya koma. Di sini cakapnya apa? Koma juga ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan point kan. Point. Wahia, apa sih kalau fasilah itu di dalam Al-Quran itu? Fasilah itu adalah kata-kata terakhir. So, Qul huwallahu ahad. Ahad ini fasilahnya. Wahiyal kalimah allati takunu akhiral ayah. So, Qul huwallahu ahad. Allahus somad. So, somad ini fasilah. Kan biasanya ayat akhir kan mirip-mirip kan? Mirip-mirip, itu namanya apa? Fasilah. Aywa, al-Makki wal Madani, sila. Al-Makki wal Madani, ikhtilaful ulama'u fil Makki wal Madani ala salatati aqwal. Makki wal Madani, di dalam Quran ada namanya surat Makkiyah, surat Madaniyah. Sebagian orang yang tidak paham ketika mendengar Makki wal Madani, langsung akan pikirannya langsung akan memahami bahwasanya Makki itu adalah surat yang turun di Mekah. Madani yang turun di Madinah. Walaysa hadza. Bukan ini pendapat yang terkuat. Pendapat yang terkuat, Makki adalah yang turun sebelum hijrah. Madani adalah yang turun setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah waktu, bukan tempat. Ini adalah pendapat pertama dan pendapat yang paling kuat. Ayo sila. Ashharuha annal Makki ma nazala qabla hijrah. Makki yang turun sebelum hijrah. Al-Madani Wal Madani ma nazala ba'daha. Madani adalah yang turun setelah hijrah. Sawaun, walaupun turun di Mekah atau turun di Madinah, tak ada kena-mengena dengan tempat. Kena-mengena dengan apa? Waktu. Amal fatah au ama hajatil wada. Tahun Fathu Mekah atau tahun Haji Wada. Fil hadar am fis safar. Dalam keadaan Rasul bepergian atau ketika di rumahnya. Hadza huwal ashah fi ta'rifihima. Ini yang paling apa namanya? Sahih, yang paling benar di dalam definisi Makki dan Madani. Atsani, sila. Atsani anna Makki ma nazala bi Makkah. Annal Makkiyya ma nazala bi Makkah. Definisi yang kedua, al-mukarramatu walau ba'dal hijrah. Ayo, sekarang pendapat yang kedua, tolak ukur Makki dan Madani itu bukan waktu, akan tetapi tempat. Makki adalah yang turun di Mekah, walaupun setelah hijrah. Dan Madani yang turun Wal Madani ma nazala bil Madinah. di Madinah, walaupun sebelum hijrah. Ayo. Fama nazala fi
الأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني بل يقال له سفري. Dia bilang, oke, sekarang kalau memang tolak ukurnya itu tempat, ada beberapa ayat tak turun di Mekah, tak turun di Madinah. Ketika Rasulullah perang di Badar, mungkin turun surat. Rasul di dalam perjalanan, ketika ayat tayammum, tak turun di Mekah dan Madinah. Di dalam apa namanya? Dalam keadaan Rasul itu apa? Safar. Terus piye? Terus piye yakni? Terus bagaimana? Piye itu bahasa Jawa. Terus bagaimana? Karena itu kan, ketika tolak ukurnya itu waktu, tak akan ada selain sebelum dan setelah. Tak ada tak ada kena-mengena dengan apa? Dengan tempat. Tapi kalau tolak ukurnya itu tempat, nanti akan ada masalah. Karena ada beberapa ayat tak turun di Mekah wala Madinah. Namanya apa? Karena ada nama lain. Kalau dia, kalau turunnya di Tabuk, Tabuki. Turunnya di antara Mekah dan Madinah. Ya sudah, apa nama tempatnya kita namakan itu. Ayo. Fama nazala fil asfar la yutlaku alaihi makki wala madani. Karena di dalam asfar, ketika di Taif, apa namanya? At-Taifi. Apakah semacam itu? Tak, dibilang safari. Loh, akhirnya kan kita kan perlu nama lain kan. Tapi kalau tolak ukurnya waktu, ada macam ini? Tak ada. Ini turunnya di Taif setelah atau sebelum hijrah. Oke. Ketika hijrah, tak ada macam itu. Karena ketika Rasul sudah keluar daripada Mekah, sudah dikatakan dia itu apa? Hijrah. Ayo. Bal yuqalu lahu safari. Atsalis aywa annal makkiyya ma waqa'a khitaban li ahli Makkahal Mukarramah. Ini beda lagi. Tolak ukur khitabnya ke siapa? Kalau ya ayuhan nas turunnya untuk ahli Mekah, maka ini Makki. Kalau khitabnya ahli Madinah, ayo. Madani. Oke, kalau bukan untuk ahli Madinah, bukan untuk ahli Mekah. Namanya apa? Terpulang kepada kalau khitabnya untuk ahli Tabuk, ya Tabuki. Wal madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah Munawwarah. Ini adalah 3 definisi untuk Makkah dan untuk Makki wal Madani. Akan tetapi seperti yang Anda tahu, yang definisi yang paling kuat adalah yang pertama, tolak ukurnya dengan waktu bukan dengan tempat. Sekarang alamat. Terus kalau Anda kan mungkin tidak tahu mana Makki mana Madani. Tapi ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ini tidak qot'i, maknanya tidak kuli. Setiap ada ini tak, akan tetapi majority seperti ini. Yang namanya tanda-tanda itu, kalau ada tanda biasanya ada yang ditandai. Seperti apa tandanya hujan? Mendung. Apakah setiap ada mendung ada hujan? Tapi biasanya kalau ada mendung ada hujan. Itulah yang namanya alamah. Karena itu di sini alamah ini ala sabilil aghlabiyah, majority seperti itu, biasanya memang seperti itu. Contohnya apa? Ayo. Alamatul makki wal madani. Wa qad dzakara al ulama lil makki wal madani alamat. Minha anna kulla suratin fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fa hiya makkiyatun. Wa fi suratil hajj ba'du ayatin fihi khilaf. So, bilang di antara alamatnya, tanda-tandanya, setiap ada ya ayuhan nas pasti itu makkiyah. Kenapa? Karena di Makkah itu yang beriman itu masih sedikit. Karena itu cakapnya ya ayuhan. Nah, ketika sudah di Madinah, yang beriman sudah banyak, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi di suratul Hajj ada beberapa yang khilaf. Yang di suratul Hajj ada yang ya ayyuhalladzina amanu, tapi di Mekah. Oke lah, di selain Hajj tak apa-apa. Tapi di suratul Hajj tak apa-apa, tapi di selain Hajj kaidah ini muttaridah. Ayo sila. Wa minha anna kulla suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, setiap ada kalla pasti dia apa? Makkiyah. Dulu siapa itu namanya? Hajjaj bin Yusuf, ma'ruf ya, Hajjaj bin Yusuf.
seorang wali Irak. Dibilang penguasa Irak ini memang kena yang ganas. Kalau penguasa Irak ini ganas, Irak ini akan apa namanya? Akan best macam Saddam itu. Oke, kuat Irak ini. Hajjaj bin Yusuf, tak tahu benar apa tak ya nih. Hajjaj bin Yusuf ketika dia mendengar, dibilang ketika dia nak turun daripada kudanya, ada yang mengatakan kata-kata kalah hanya ada di separuh terakhir daripada Al-Quran. Ada dengar macam itu ketika dia di kudanya. Ketika dia turun, dia langsung istihdor semua Quran. Cakap Anda betul. Tengok. Kekuatan hafalan apa? Hajjaj bin Yusuf. Walaupun dolim, ya, dia dolim kebir. Tapi mempunyai beberapa jasa untuk muslimin. Di antaranya yaitu yang membuat titik-titik itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Ayo. Dulu tak ada titiknya, tak ada beza antara shin, sin, tha, ba, tak ada bezanya. Yang buat titik itu siapa? Hajjaj itu. Wa minha anna kulla suratin fiha qissatu Adam alaihi salam wa iblis fahiya makkiyah. Setiap surat yang ada kisah Adam dan iblis fahiya makkiyah. Kecuali surat apa? Al-Baqarah. Ayo, apalagi tandanya? Anna kulla suratin wa minha anna kulla suratin fiha dzikrul munafikin fahiya madaniyah siwa suratil Ankabut. Setiap surat yang ada disebutkan tentang munafikin, maka dia suratul madaniyah. Kenapa? Karena memang di Madinah munafikin banyak. Ayo, di Mekah ada munafikin? Tak ada. Kenapa? Langsung. Kenapa saya tak takut dengan anta masih lemah? Di Madinah Islam sudah kuat. Nak lawan Islam, kena fikir 1000 kali. Terus macam mana? Cakapnya Islam tapi dakhilnya bukan Islam. Kecuali dalam surat Al-Ankabut. Wa minha anna kulla suratin dzakara fiha al-hudud wal faraid fahiya madaniyah. Kalau surat disebutkan di dalamnya itu hukum-hukum, faraid, faridah, yakni hal-hal yang wajib. Hudud ini hukuman-hukuman, apa yang wajib dilakukan, terus kalau tidak melakukan apa hukumannya. Maknanya hal-hal yang berkaitan tentang fikih rata-rata itu madaniyah. Yang berkaitan tentang akidah itu apa? Makkiyah. Tengok maknanya. Rasul di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Maknanya majority Rasul itu dakwahnya tentang akidah, Tapi tengok sekarang belajar akidah, sikit kan? Kan itu ada semacam terbalik, ada semacam apa? Terbalik. Rata-rata orang belajar fikih dulu baru belajar akidah. Terbalik ayuhan nas. Akidah dulu baru fikih. Hadza huwa thariqatun nabawiyah. Thariqatun apa? Nabawiyah. Wa kullu suratin fiha dzikrul qurunil madiyah fahiya makkiyah. Setiap ada kisah-kisah masa lalu, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Ibrahim, pasti itu adalah Makkiyah, bukan Madaniyah. Faedatun, nazalat bil Madinah al-Munawwarah tis'un wa ishruna surah. Di Madinah turun 29 surat Al-Baqarah, wa Al-Imran, wa Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, wa Ra'ad, wal Hajj, wa Nur, wal Ahzab, wa Muhammad, wal Fatah, wal Hujurat, wal Hadid, wal Mujadalah, wal Hasyr, wal Mumtahanah, was Saf, wal Jum'ah, wal Munafikun, wat Taghabun, wat Talaq, wat Tahrim, wal Qiyamah, wa Zalzalah, wal Qadar, wan Nasr, wal Muawwidatan. Al Muawwidatan ini qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq. Aywa. Maaf, qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas. Wa baqi suwar nazala bi Makkah. Dan lainnya turun di Mekah. Mana yang di Mekah lebih banyak kan daripada yang di Madinah. Wa huwa khamsun wa thamanuna suratan id suwarul Quran kulluha mi'atun wa arba'ah asyrata. Yani karena semuanya berapa? 114. Ayo. Sekarang al-hadori was safari. Hadori wal safari ini adalah pembagian yang bertumpu di definisi makki didapat di definisi makki dan madani.
Jadi kalau Makki dan Madani ini definisinya menurut waktu, sebenarnya pembagian hadori wa safari ini tidak perlu. Tidak perlu, cuma memang ada beberapa surat itu turun ketika Rasul itu musafir. Yani para ulama yani ini turun ketika safar. Nanti ada lagi ini turun ketika musim dingin, ini turun ketika musim panas. Ayo, al-hadori mana zalafil hador. Mana zalafil hador, hati-hati ya. Hador ini maknanya hador ini turun ketika tidak dalam keadaan musafir, dalam keadaan mukim. Safari ketika Rasulullah dalam keadaan musafir. Di dalam fikih hador wa safar ini berbeza, terutama di dalam babu tayammum. Di dalam tayammum kalau dikatakan tayammama fil hador, maknanya fi makanin yaglibu fihi wujudul ma. Tak kisah dimanapun. Tolak ukur hador wa safar di dalam tayammum, tempatnya banyak air apa tak? Kalau tempatnya banyak air, biasanya banyak air dikatakan itu adalah apa? Hador. Kalau sedikit air namanya safar. Di sini makna hador wa safar, di sini makna hador wa safar apa? Rasulullah itu dalam keadaan musafir apa dalam keadaan mukim? Ayo. Wa amma safari falahu amsilah. Sila. Amma safari falahu amsilah minha ayatut tayammum allati fi suratul Maidah. Dibilang contohnya safari adalah ayatut tayammum. Jelas ayatut tayammum ya nih. Karena memang tayammum itu biasanya dipakai dalam keadaan apa? Musafir biasanya, tak harus ya. Tolak ukur tayammum tidak. Tayammum itu bukan safar atau tidak safar. Tapi ada air atau tak ada air. Kadangkala di rumah Anda tidak ada air, karena itu Anda perlu tayammum. Tapi memang ayatut tayammum turun dalam keadaan musafir. Seperti di dalam suratul Maidah, awaluha ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Itu turun dalam keadaan safar. Ya, itu ketika Sayyidah Aisyah turun minta ada problem apa saya lupa. Duduk di tempat yang tidak ada air. Semua orang marah. Sampai ayahnya pun marah-marah gitu loh. Ante ini kalau memang ada problem, nak rehat jangan di sini. Ini tempat tidak ada air. Subhanallah, sebab Sayyidah Aisyah minta rehat, turun ayat. Semua terima kasih engkau rehat di sini. Kalau rehat di sini ayat tak akan turun. Ayat tak akan turun. Ayo. Fa innaha nazalat bi mahallin yusamma bidzatil jaish. Nama tempatnya turun ayat ini Dzatul Jaish wa hiya wara'a Dzil Hulaifah. Di belakang Dzil Hulaifah. Wakila bil Baida, tempat namanya Baida. Wa hiya tali Dzul Hulaifah, wa hiya tali Dzul Hulaifah bil qurub minal Madinah min tariqi Makkah. Yani nak ke Mekah ini kan Dzul Hulaifah ini kan mikot kan? Mikot. Ayo. Wa minha suratul Fatah. Begitu pula suratul Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Fi sya'ni Hudaybiyah. Nazalat fi sya'nil Hudaybiyah. Ini turun di Hudaybiyah ya. Ini ketika Rasul nak ke Mekah, dari Madinah nak ke Mekah. Fi qura'il ghamim, yakni ketika itu Rasulullah nak ke Mekah itu nak umroh atau nak haji, tapi tak jadi, kemudian turun surat ini. Sahabat sudah senang, wah ini nak masuk Mekah. Tapi ternyata tidak jadi masuk Mekah. Akhirnya para ulama mengatakan ini kan sudah nak gaduh, nak berperang, tak jadi perang. Jadilah sulhul Hudaybiyah ini. Dan hakikat daripada Fatah adalah sulhul Hudaybiyah ini. Karena sulhul Hudaybiyah ini membebaskan Islam itu untuk berdakwah. Dan di dalam masa sulhul Hudaybiyah ini yang masuk Islam ini banyak. Itulah hakikat daripada apa? Fatah.
fi qura'il ghamim wadin bainahu wa bainal Madinah nahwu mi'atin wa sab'ina milan wa bainahu wa baina Makkah nahwu salasina milan wa min usfan ilaihi salasata amyal. Nama-nama tempat sekarang sudah namanya sudah berbeza semua. Dulu Habib Salim Masyatiri rahimahullahu taala ketika mengajar haji itu menyebutkan kepada kita nama-nama tempat yang ada di dalam Mekah pada zaman dahulu. Apa itu Wadi Muhassar, disunahkan untuk cepat. Kan sekarang ini namanya semuanya sudah lain. Terus macam mana sunah-sunahnya? Habib Salim dulu beritahu kita, ini namanya Wadi Muhassar, ini namanya ini. Itu orang-orang tua-tua lah yang tahu lah. Kita tahunya mungkin hanya Zam-Zam Tower sekarang tahunya apa? Zam-Zam Tower. Allah musta'an. Wa amsilatul hadari. Sila. Wa amsilatul hadari katsiratun liqaunihi al-asla. Fala yahtaju ila tamtsilin liwuduhihi. Adapun hadari banyak contohnya karena biasanya memang ayat itu turun dalam keadaan hadar, maka tidak perlu contoh. Al-laili wan nahari. Begitu pula al-laili wan nahari. Ayo. Apa itu laili wan nahari wasaifi wasyita'i adalah yang turun ketika malam, turun ketika siang. Begitu pula as-saifi yang turun ketika musim panas dan yang turun ketika musim dingin. Wa yanqasimu aidan bi i'tibari zaman ila laili wa nahari wasaifi wasyita'i wa amsilatun nahari katsiratun li annahu al-asal. Adapun yang turun siang hari banyak karena memang biasanya wahyu itu turun ketika siang hari. Jarang turun ketika malam hari, dan di antara surat yang turun ketika malam hari ayat tahwil kiblah fawali wajhaka syatrul masjidil haram, itu turunnya ketika malam hari. Begitu pula wa min amsilati saifi ayatul kalalah. Kalalah ini ayat di dalam faraid, orang meninggal tidak ada keturunan, hanya meninggalkan saudara. Macam mana? Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini imru'un halaka wa laysa lahu ila akhiril ayah yani. Wasamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayati saif. Ayatul kalalah dinamakan juga ayatus saif kama tsabata fi sahihi Muslim an Umar radhiyallahu taala anhu. Wa min amsilati syita'i qauluhu ta'ala fi suratin Nur innal ladzina ja'u bil ifki. Dibilang hadithul ifk, suratul ifk ini adalah syita'i. Turun ketika musim dingin ila akhiril asyri ayat. Ketika 10 ayat ini turun ketika musim dingin. Fa fi sahih ana Aisyah radhiyallahu taala anha annaha nazalat fi yaumin syatin. Dibilang di dalam sahih bahwasanya daripada Sayyidah Aisyah, ayat ini turun ketika hari yang syatin. Syatin ini apa? Dingin. Sangat dingin sekali. Kemudian kita akan masuk ke awwaluma manazal. Sila. Awwaluma nazal. Ukhtulifa sila. Ukhtulifa fi awwal ma nazala min al-Qur'an ala aqwali. Al-qawlu awwal wa huwa sahih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa hadza sabitun fi sahihaini wa ghairihima. Dibilang awwalu ma nazal ikhtalafa fi awwali ma nazal min al-Qur'an ala aqwal. Yani apa sih ayat yang pertama kali turun itu apa? Pendapat yang paling kuat pertama kali turun adalah 5 ayat pertama daripada surat Al-Alaq. Wadih hadihi yani Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa hadza tsabitun fi sahihaini wa ghairihima. Ini adalah pendapat yang paling kuat. So, fa Aisyah radhiyallahu taala annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shalihah. Yang pertama kali, yakni tanda-tanda daripada wahyu, yakni Rasulullah itu nak jadi nabi, diawali dengan apa? Ar-ru'ya shalihah. Ru'ya shalihah ini apa ya? Dia mimpi, tapi mimpi yang jadi kenyataan. Mimpi yang jadi kenyataan itu namanya ru'ya sholihah. Jadi Rasulullah malam mimpi, paginya apa yang Rasulullah tengok di mimpinya itu terjadi. Ayo, itu namanya ar-ru'ya as-sholihah.
banyak sekali tafsir bagaimana terjadi ru'yah solihah ini. Tafsirnya ahli sunnah wal jamaah, ru'yah solihah ini memang diberikan oleh Allah untuk orang yang biasanya untuk aulia wal anbiya was solihin. Kalau Anda nak mimpi yang baik-baik, yakni Anda kena sebelum tidur nak wudu, tidurnya menghadap kiblat, baca doa tidur, banyak baca sholawat, insya Allah mimpinya baik, insya Allah mimpinya baik. Tapi belum tentu mimpi itu baik, paham ya? Jadi karena mimpi baik tak baik itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pemberian daripada Allah. Aywa. Menurut falasifah tak macam itu. Ini adalah tafsir ya Imam Ghazali di dalam Maqasidul Falasifah menyebutkan bagaimana pendapat falasifah tentang ar-ru'ya shodiqah ini. Karena kenapa? Karena ru'ya shodiqah ini tanda daripada tanda-tanda kenabian. Bagaimana sih manusia itu bisa mempunyai mimpi yang terjadi? Ini sedikit-sedikit pelik, saya akan jelaskan sedikit ya. Jiwa manusia itu terhalangi dengan tubuh, terutama dengan panca indera. Jika ada panca indera, jiwa ini tidak bisa untuk memakai kekuatan maksimumnya. Aywa. Ketika Anda tidur, panca indera ini kan akan offline kan? Tidak akan berfungsi. Berfungsi pun tidak akan full, tidak akan maksimal. Akhirnya jiwa ini macam sikit terbebas. Aywa. Ketika jiwa ini terbebas, dia akan bersambung dengan jiwa yang di atas. Yang falasifah meyakini bahwasanya setiap yang ada di dunia ini diketahui oleh yang namanya al-aqlul awal. Jiwanya manusia boleh bersambung dengan aklul awal. Aklul awal atau al-falakul awal dinamakan itu lauhil mahfud menurut falasifah. Lah, ketika jiwa itu kuat, jiwanya manusia ini akan bersambung dengan nufus wal aflak yang ada di atas. Coba tengok. Akhirnya jiwa manusia ini seperti cermin. Dia akan memantulkan apa yang ada di nufus wal aflak ini. Kalau cerminnya ini best, dia akan melihat jelas. Esok apa yang dengan anta? Jelas, tidak perlu tidak perlu takwil. Jika jiwanya itu tidak best, akhirnya cerminnya itu tak jelas. Akhirnya manusia tampak macam pohon, musuh tampak macam ular. Ketika itu diperlukan takbir, diperlukan takwil. Karena itu ada ilmu khas namanya takwil mimpi. Takwil mimpi. Mimpi diperlukan takwil karena jiwa itu tak kuat. Dan kuatnya intervensi panca indera. Mungkin sebelum sebelum tidur sering baca apa. Akhirnya panca indera itu terlampau mendominasi jiwa. Akhirnya jiwa itu nak free susah, walaupun dalam keadaan tidur. Bersambung dengan ukul wal aflak pun, dia tidak melihat sesuatu yang jelas. Karena itu perlu apa? Perlu takwil. Itu perlu takwil. Ini adalah tafsir falasifah tentang ru'ya as-shodiqah. Semakin kuat jiwanya, semakin jelas mimpinya. Falasifah pelik, Falasifah pelik. Begitu pula saya tengok itu macam kenabian. Mukjizat. Mukjizat itu menurut mereka yang buat mukjizat itu bukan Allah.
yang buat mukjizat itu adalah jiwanya Nabi. Jiwa itu kalau kuat, dia boleh untuk apa ya? Mengendalikan benda-benda yang lain. Boleh mengendalikan benda-benda yang lain. Bahkan jiwa saya boleh mengendalikan jiwa Anda, Suf. Macam baby, kalau jatuh, emaknya akan ikut jatuh. Kalau baby tenggelam ya, emaknya pasti tolong. Kenapa? Karena jiwanya baby mengendalikan jiwanya emaknya. Nabi itu juga bisa mengendalikan jiwa orang, bahkan sekitarnya. Suf, pelik kan falasifah itu? Ahli sunnah tak macam itu. Yang buat mukjizat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tak percaya hal-hal semacam itu, falasifah itu tak percaya. Lah, lawannya ru'ya as-solihah itu adghatsu ahlam. Di dalam Al-Qur'an ada, Suf. Qalu adghatsu ahlam. Ketika Malik yang ada di dalam cerita Nabi Yusuf mimpi apa namanya? Mimpi 7 lembu gemuk, kemudian 7 lembu kurus. Dia bilang, wallahi hada adghatsu ahlam. Apa adghatsu ahlam ini? Mimpi tapi tak ada maknanya. Macam mimpi, dulu saya pernah mimpi dikejar-kejar muwajahat. Karena pening fikir muwajahat, akhirnya sampai di dalam apa? Mimpi pun dikejar-kejar dengan muwajahat. Ada ismuhu adghatsu ahlam. Adghatsu ahlam. Tengok ya. Dan itu pun falasifah mempunyai takwil. Apa makna, bagaimana boleh terjadi adghatsu ahlam? Ahli sunnah pun juga punya takwil. Bagaimana terjadinya adghatsu ahlam? Nabi pertama kali nak menjadi nabi, sudah mula-mula nak turun wahyu, untuk prepare, Allah itu memberi nabi itu mimpi yang akan terjadi subuhnya. Jadi malam mimpi, subuh terjadi. Ayo. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falakis subh. Yani tidak bermimpi kecuali paginya memang benar-benar terjadi. Tsumma hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghairi hira fayatahannath fihi wa huwa ta'abbud al-layali dzawatil adad. Kemudian Rasulullah SAW itu diberi kesenangan, cinta kholwah. Kholwah itu maknanya menyendiri, tafakkur. Bukan sholat lah ya, tafakkur, karena dulu sholat belum ada. Ta'abbud maknanya, ta'abbud ini banyak ulama mengatakan tafakkur. Malam-malam, jadi datang ke Sayyidah Khadijah, ambil bekal untuk 3-2 hari, terus ta'abbud. Nanti bekalnya habis, balik, ambil bekal, balik lagi, terus macam itu. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwad lidzalik summa yarji'u ila Khadijah fa yatazawwad limithliha. Sudah habis, balik lagi, ambil bekal, ta'abbud lagi. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghayriha. Sampai datang malaikat Jibril, kebenaran ya ini. Wahyu datang, dan dalam keadaan Rasul di dalam gua Hira. Faja'ahul malak faqala iqra. Wallahi ma ana biqari, katanya Rasul. Saya ini ummi, saya tak bisa baca dan tak bisa tulis. Cakap lagi, iqra ma ana biqari. Fagotoni, dipeluk sampai di peluknya sikit kuat. Hatta balagol minil jud, sampai saya macam itu. Tsumma arsalani faqala iqra ma ana biqari. Aku tak boleh membaca. Fa akhadhani faghattani tsaniyah hatta balagha minil jud. Terus kedua kalinya dibuat macam itu. Tsumma arsalani faqala iqra faqala ma ana biqari'in. Fa akhadhani faghattani tsalisah. Terus diambil lagi, dipeluk sikit kuat. Tsumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus sampai ayat hatta balagha ma lam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram wa fi ba'dir riwayat hatta balagha malam ya'lam al hadis bitulihi. Hadisnya bitulihi di dalam sahihain. Pendapat yang kedua, yang pertama kali turun adalah ayat Al-Mudaththir. Pertama kan yang turunkan adalah Al-Alaq. Pendapat yang kedua, yang pertama turun adalah surat Al-Mudaththir. Faqat rawa Syaikhan an Abi Salamata bin Abdurrahman qala sa'atu Jabir bin Abdullah sa'altu Jabir bin Abdullah. Kata-kata ibn yang pertama ikut harokat sebelumnya. Jabir ibn Abdullah.
Yang kedua sampai seteluhnya semuanya majrur semua. Jabir bin Abdillah, Jabir bin Abdillah ibni Abdurrahman ibni, terus macam itu. Terusnya majrur semua. Ayyul Quran unzila qabl, ada yang tanya, Abi Salamah tanya kepada Jabir, apa sih Quran yang paling awal turun? Dibilang qala ya ayyuhal mudaththir qultu au iqra bismi rabbik, yakni yang pertama kali turun itu apa? Al-Mudaththir atau Iqra? Mana yang benar? Qala uhadditsukum ma haddatsana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni aku akan cakap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bahwasanya inni jawartul Hira. Inni jawartu bi Hira, maknanya aku ini sudah sering ke gua Hira. Falamma qadaitu jiwari, sudah saya selesai di gua Hira, sudah lama di gua Hira. Karena apa ya? Antara datang Al-Alaq dan Al-Mudaththir ini ada jarak mungkin 4 atau 5 atau 6 bulan, Suf. 5 atau 6 bulan, yakni ketika datang Al-Alaq, tak langsung datang Al-Mudaththir. Paham ya? Jadi Rasulullah setelah datang Al-Alaq pun masih sering ke Hira. Dan kok tak ada Jibril ini. Paham ya? Datang pertama kali, esoknya nak jumpa lagi. Kalau kita kan lewat kuburan, bertemu Pontianak. Esok nak cari lagi kah? Atau cari jalan lain? Ini Nabi, ketemu malaikat. Saya tak kira ada orang kuat bertemu malaikat kecuali Rasulullah SAW. Kita boleh mati, Sof. Tengok Jibril boleh mati kita. Hah? Tengok hantu pun demam. Tengok malaikat macam mana anda? Tak kuat. Falamma qadaitu jiwari nazaltu fastabtantul wadi. Yakni aku turun daripada gua Hira. Fastabtantul wadi. Istabton itu saya tengok maknanya di dalam komus. Di fi batnil wadi. Batn wadi di tengah-tengah lembah. Jadi sudah masuk, turun daripada gua Hira, berjalan sampai di tengah-tengah lembah. Fanadhartu amami wa khalfi, saya tengok depan, belakang. Biasa kan orang-orang kalau di tengah-tengah lembah macam-macam ini. Wa an yamini wa shimali. Depan, belakang, kanan kiri, macam nak cari mana Jibril itu. Tsumma nadhartu ila sama fa idza huwa. Loh, kata-kata huwa itu maknanya Rasulullah sudah kenal. Ternyata dia, suruh tengok. Faidah huwa. Tak cakap nama, tapi faidah huwa, yakni Jibril. Yakni Jibril fa'akhodat ini rajufatun. Ketika aku tengok Jibril, rajufah, getar, apa? Gemetar. Fa'ataitu Khadijata fa'amartuhum fadassaruni fa'anzalallah ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. So, dalam hadisnya pun macam ada isyarah bahwasanya aywa Rasulnya sudah pernah kenal Jibril. Bukan hadis, bukan ayat pertama kali ini. Kalau memang ini pertama kali, niscaya Rasul ketika bertemu malaikat Jibril dia tak akan kenal, tapi faidah huwa. Faidah, dia tak cakap, saya tengok malaikat tak. Karena Rasulullah macam cari-cari, Sof, tengok kanan mana ya? Sof, tengok kanan, kiri, depan, belakang. Aywa, anta di sana. Dan Rasulullah, kan ketika itu malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya dengan 600 sayapnya. Rasulullah hanya demam sedikit, menggigil sedikit. Kalau kita frozen sudah habis sudah. Jadi frozen food kita sudah. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Aywa. Para ulama berusaha untuk menjelaskan tentang hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Mana yang benar sebenarnya? Yakni sebelum menentukan mana yang rajih, dijamak dahulu. Di antara cara jamak yang paling kuat, adalah ayat yang pertama, yakni pendapat yang pertama, Al-Alaq ini adalah memang yang paling awal, tapi dia bukan surat yang sempurna, hanya turun 5
ayat. Berbeza dengan Mudaththir. Dia adalah surat turun pertama kali yang sempurna. Memang turunnya sempurna satu ayat. Satu surat. Berbeza dengan Al-Alaq, hanya turun 5 ayat je. Banyak ada lagi ulama mengatakan Al-Alaq untuk nubuwah, Al-Mudaththir untuk risalah. Apa itu nubuwah? Nubuwah itu adalah pembelajaran, taklim. Jadi sebelum Anda menjadi nabi oleh Allah diajari dahulu. Sudah Anda pandai, disuruh berdakwah. Bukan berdakwah baru belajar. Salah. Belajar dulu baru berdakwah. Lakinnal ulama ajabu an hadza ta'arud bi ajwibatin. Wa hadza takriban hadza huwa ra'yu Izzuddin bin Abdissalam, bin Abdissalam. Asyaruha annal murad bil awwaliyah fi hadisi Jabir awwaliyatun makhsusah wa hiya awwaliyatul amr bil indar. So, dibilang dalam hadis Jabir ini adalah awwaliyah makhsusah. Wa huwa awal, ini adalah ayat pertama di dalam mas'alatul indar. Maknanya dengan kata-kata dengan ayat dengan surat Al-Mudaththir Rasulullah menjadi rasul, tapi dengan Iqra Rasulullah menjadi nabi. Nabi dulu baru menjadi rasul. Karena itu kan ada semacam sampaikan, kum fa'andir. Nabi tidak harus menyampaikan apa yang dia dapatkan. Tapi Rasul memang kena menyampaikan. Ay awwalu ma nazala risalah. So, tengok, ya ayyuhal mudaththir. Wa awwalu ma nazala linubuwah iqra bismi rabbik wa hadza jawabun jayyidun sadid. Dibilang bahwa ra'yu takriban perbezaan antara nubuwah wa risalah ini adalah pendapat Iz bin Abdissalam. Nabi dulu baru menjadi rasul. Yani nubuwah ini adalah semacam taklim, ilakohnya antara dia dan Allah. Tapi risalah ini ilakohnya dia, Allah, hamba. Ayo. Wa ajaba ba'duhum dan sebagiannya menjawab lagi bi anna murada Jabir anna surat al-Mudaththir awwalu suratin nazalat kamilah wa hadza la yu'aridu anna iqra awwalu ma nazala mutlaqan li annaha lam tanzil kulluha bal nazala minha satruha. Sebagian orang mengatakan bahwasanya ya ayyuhal mudaththir ini yang turun secara sempurna. Iqra turun hanya 5 ayat. Walaupun Iqra ini turun pertama kali. Pendapat yang ketiga mengatakan yang turun pertama kali adalah Al-Fatihah. Pendapat yang keempat turun pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa hunaka aqwalun ukhra fi awwali ma nazal wa kullu dzalika la yathbut min nahiyati sanad wa in sahha fa yuta'awwal bi anna ma'na awwala ma nazala ala hadfi min awwali ma nazal. Dan ada pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan surat apa atau ayat apa yang pertama kali turun, tapi sanadnya macam tak kuat. Kuat pun ditakwil. Bukan awwalu manazal, tapi min awwali, di antara. Yang paling awal turunnya. Bukan itu yang paling awal turun, karena yang paling awal turun kena satu. Tapi ada banyak. Ini yang paling awal, ini paling awal. Di antara. Yang paling awal turunnya. Ini masih awal-awal Islam, dia sudah turun. Macam itu. Tapi memang yang awal pertama kali sebelum apapun yang turun pertama kali adalah 5 ayat daripada suratul Al-Alaq. Aywa. Kemudian awail makhsusah, awalu ma nazala bi Makkah. Yani awail makhsusah ini ada nisbah. Surat apa ayat yang pertama kali turun di Mekah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama turun di Madinah adalah suratul Baqarah. Wa qila wailul lil mutaffifin. Awwalu ma nazala fil qital udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Ini adalah ayat pertama kali yang turun di dalam jihad. Ayat yang pertama kali turun di dalam masalatul khamr apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ayo. Dan yang awwalu suratin unzilat fiha sajdah an-najm wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Itu adalah surat yang pertama kali turun, ada ayatus sajdahnya. Yang terakhir awwalu ma nuzila fil at'imah bi Makkah qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman wa bil madinah innama harrama alaikumul maitata. Ini adalah ayat tentang makanan yang turun di Mekah. Kemudian
hurrima alaikumul innama harrama alaikumul maitata turun di Madinah. Oke. Oke. Akhiru ma nazal. Oke lah, akhiru ma nazal is apa? Yang akan datang aja. Saya sedikit-sedikit penat hari ini. Oke, insya Allah kita berhenti sampai sini dahulu. Nanti yang akan datang kita akan mulai daripada apa? Akhiru ma nazal. Jika ada pertanyaan, boleh ditanya di dalam grup. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.